Clandestine. Begitulah. Belakangan ini aku selalu merasa seperti punya musuh. Perasaanku seperti orang berperang. Tapi aku tidak tahu siapa musuhku. Kuteliti satu persatu setiap nama yang tercatat di muka bumi. Namun tiada satu manusia pun mempunyai alasan untuk memusuhiku. Meskipun begitu, mengapa tanganku terikat, kakiku terpasung, dan leherku dirantai? Aku bagaikan roh tanpa tubuh, gentayangan seperti setan, gelisah oleh pikiran-pikiran tak tertuliskan. Apakah pikiran-pikiranku begitu berbahaya sehingga tinta itu dikeringkan dari penaku, listrik dicabut dari komputerku, dan tiada selembar kertas pun di dunia ini tersedia untukku? Kupikir, begitulah. Kupikir-pikir, musuhku adalah sistem. Cara berpikirku terlarang dan murtad. Kurang ajar! Siapakah dia yang merasa dirinya punya kekuasaan untuk mengatur cara berpikir di dalam batok kepala orang lain? Kupikir-pikir, sistem harus dilawan dengan sistem. Jadi ku terima tawaran mata-mata kaum pemberontak itu. Pada suatu hari, ku buka tutup korong-korong itu. Turun ke dalam lorong selokan yang gelap, bergabung dengan orang-orang yang hidup di bawah tanah. Selamat datang, kata seseorang yang mengalungi aku dengan bunga bangkai. Kau menjadi anggota kami yang baru. Aku datang untuk berpikir dengan bebas, kataku. Temukan aku dengan pimpinanmu. Orang itu membimbingku melewati sebuah lorong yang gelap dan panjang. Mula-mula masih ada cahaya matahari dari atas bumi yang menembus celah selokan yang kering. Masih kudengar langkah-langkah kaki, getaran mobil menderu, dan suara orang meludah melewati celah. Alangkah dekatnya orang-orang di atas itu, pikirku. Dan mereka tidak tahu apa yang mengancam leher mereka. Kami sudah berpuluh-puluh tahun membangun semua ini, kata pemanduku tanpa ditanya. Bila tiba saatnya kelak,
Kami akan meruntuhkan segalanya yang telah dibangun di atas sana dan muncul menggantikannya dengan sistem yang baru, yang lebih bagus, lebih benar, dan lebih kukuh. Aku tidak menjawab karena mataku masih harus membiasakan diri dalam gelap. Nun jauh di sana, kulihat lampu-lampu listrik yang suram menerangi lorong. Kuraba dinding yang bergetar. Sayup-sayup kudengar derum mesin-mesin berat dari sebuah proyek yang besar. Semakin lama suara itu semakin memekakkan telinga. Pemanduku mengulurkan sebuah helm dengan lampu sorot di bagian depan. Sepanjang perjalanan, banyak orang kulihat turun dari atas, melewati lobang gorong-gorong. Kami terbentuk menjadi sebuah barisan panjang yang berbondong-bondong menuju ke suatu arah. Itulah arah tempat terdengar suara mesin yang memekakkan telinga. Dalam kesuraman, kulihat pemanduku meneriakkan sesuatu kepadaku, tapi aku tidak mendengarnya. Kutempelkan mulutku ke telinganya. Pemimpinmu. Aku mau bertemu pemimpinmu. Ia menunjukkan isyarat untuk mengikutinya. Lorong itu makin lama makin lebar, seperti sebuah gua raksasa. Semakin jauh lorong itu semakin banyak bercabang dan berkelok-kelok, membingungkan bagaikan sebuah labirin. Semakin lama berjalan, semakin banyak manusia yang kutemui. Ini sebuah dunia tanpa matahari, sebuah dunia malam yang abadi. Aku telah memasuki sebuah kota di bawah tanah. Menurut pemanduku, sudah 3 generasi orang-orang beranak pinak di sana. Kulihat orang-orang mencetak selebaran. Kulihat orang-orang berpidato di berbagai tempat dalam kerumunan. Kulihat orang-orang makan di warung-warung kaki lima. Semua orang mengenakan helm berlampu di kepalanya. Karena meski dunia ini bermandi cahaya listrik, lorong ke rumah tinggal mereka masing-masing yang berupa kamar-kamar di dinding gua tetap saja gelap dan suram. Begitu banyak lorong. Begitu banyak orang. Tak kuduga semua ini ada di bawah kotaku. Orang-orang dengan baju seragam, mondar-mandir dengan wajah tegang. Sesekali mereka membawa tawanan yang berdarah-darah. Pemanduku menempelkan mulutnya di telingaku. Kami melakukan teror, menculik orang-orang dari atas lewat gorong-gorong. Dan memperlakukannya di sini sebagai budak. Itulah makanya sering ada berita orang hilang, keceblos di gorong-gorong. Sebetulnya kami yang menculiknya. Peringatkan keluarga dan teman-temanmu supaya tidak berdiri di dekat gorong-gorong. Caranya? Loh, bisa ditelepon dari sini. Tangannya menunjuk ke sebuah telepon umum di dinding gua. Pakai koin atau kartu? Gratis, tinggal putar. Kalau mau, mereka bisa muncul di mana saja. Membunuh seseorang, melempar granat, atau memasang bom, lantas menghilang kembali. Alangkah rapuhnya kekuasaan di atas itu. Aku melihat masa depan yang mengerikan. Masa depan yang penuh bencana, balas dendam, dan kekejaman.
Aku beri isyarat kepada pemanduku bahwa aku ingin menemui pimpinannya. Tapi matanya tidak menunjukkan ia mengerti, atau barangkali ia pura-pura tidak mengerti. Aku masih terus mengikutinya sampai ke sumber suara yang memekakkan itu. Beginilah caranya kami akan menghancurkan sistem itu, katanya. Ini sebuah proyek yang besar. Dengan segera dapat kulihat bahwa orang-orang sedang bekerja siang dan malam membangun sebuah sumur yang besar, begitu besar, sebesar kota itu sendiri, di bawah kota, di atas kami. Bila tiba saatnya kelak, peledak-peledak yang menghancurkan penyangga kota, penyangga gedung-gedung besar, sendi-sendi kehidupan negara, akan membuat kota itu melesak, amblas ke dalam bumi yang gelap, panas sepanas kawah gunung yang sedang membara. Benar-benar sebuah sistem untuk menghancurkan sistem. Sumur raksasa yang dibangun dengan peralatan yang makin lama makin canggih. Sejak ratusan tahun yang lalu itu, dalamnya sudah berpuluh-puluh kilometer. Kota itu akan melesak, hilang, bagaikan tak pernah ada. Bahkan para arkeolog pun belum tentu akan pernah menemukannya kembali. Berjuta-juta orang mengebor di bawah tanah. Tentu saja bagiku ini sebuah cara berperang yang baru. Siapakah kawan dan siapakah lawan? Kakek nenek mereka yang bermusuhan kebanyakan sudah mati. Para pemimpin menjadi berhala yang dipuja-puja. Tinggal kini anak dan cucu mereka hidup dengan hanya satu pikiran, menjebolkan kota sampai ke akar-akarnya. Aku menahan nafas. Betapa sebuah cara berpikir bisa menciptakan permusuhan 7 turunan. Pikiran, betapa ia bisa begitu mengekang. Terbayang dalam benakku suatu pemandangan yang mengerikan. Sebuah ledakan yang mengambrolkan kota ke dalam tanah. Kulihat orang-orang yang sedang berjalan di trotoar melayang jatuh ke sumur raksasa ini sambil berteriak. Kulihat orang-orang yang sedang bekerja di kantor, sedang menyetir mobil, sedang minum di bar, sedang menelepon seseorang yang lain entah siapa, jatuh melayang-layang ke sumur raksasa yang begitu dalam bagaikan tanpa dasar. Astaga! Lihatlah pemandangan yang mengerikan itu. Gedung-gedung bertingkat, melesak, miring dan akhirnya ambrol, melayang ke bawah seperti kardus. Dan entah bagaimana lagi kepanikan di dalamnya. Jalan tol tertekuk-tekuk, patung-patung besar hancur seperti keramik. Perumahan mewah ringsek. Oh, semuanya melayang-layang, melayang-layang, melayang-layang jatuh ke dalam jurang yang tak pernah ada. Musnah, habis, hancur, luluh tanpa sisa. Meski masih saja terdengar teriakan.
Astaga, dendam macam apakah yang bisa melahirkan bencana seperti ini? Biar mereka tahu rasa. Ku dengar pemanduku lagi. Biar mereka tahu. Bukan cuma mereka yang bisa membantai orang tanpa senjata seenak perutnya. Balas dendam. Bukan korban itu benar, my friend. Yang jadi piutang, tapi keangkuhannya itu bung. Keangkuhan merasa diri paling benar, itulah penghinaan besar kepada kemanusiaan. Itu yang harus dibantai. Pemanduku sudah menyodorkan sebuah mesin pengebor ketika sekali lagi kutanyakan pimpinannya. Aku ingin segera mencecarnya dengan banyak pertanyaan. Apakah sistem yang ditawarkannya memang lebih baik supaya aku tidak ikut-ikutan menjadi penyembah berhala? Sekali lagi, pemanduku menyodorkan mesin pengebor itu. Ini pimpinan kami, Katanya. inilah ideologi kami. Aku belum mengerti. Tapi ku terima juga mesin pengebor itu. Perlawanan, Katanya lagi dengan berapi-api. ideologi kami adalah perlawanan. Kami tidak peduli kalah dan menang. Kami hanya melawan dan melawan. Ya, tapi Ideologi kami tidak menerima pertanyaan. Tidak bisa tidak. Ideologi kami selalu benar, sempurna, dan tanpa kelemahan. Hanya dengan menganutnya secara fanatik dan militan, kita bisa menghancurkan musuh-musuh kita. Janganlah banyak bertanya lagi. Kerjakan sesuatu. Buktikanlah perlawananmu dengan perbuatan. suara mesin-mesin pengebor itu makin memekakkan ketika ia pergi. Aku masih memegang mesin pengeborku di antara 1.000 orang yang lalu lalang. Aku merasa sangat terasing. Kulihat orang-orang yang tidak berwajah. Wajah-wajah para penganut, para pengikut, barisan perlawanan yang berjuang dengan kepercayaan tanpa bisa berpikir lain. Tanpa kusadari, kulihat sebuah baliho besar sepanjang dinding gua. Kulihat gambar pimpinan mereka. Samar-samar aku mengenalinya. Pemanduku. Aku tersenyum, bersetan dengan dia. Ku tengok ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar. Aku tidak memerlukan komplotan. Aku tidak perlu bergabung dengan siapapun. Bahkan aku juga tidak memerlukan sistem perlawanan yang paling canggih di dunia sekalipun. Aku mulai mengebor. Ku cari jalan ke atas, menjauh dari orang-orang yang mengamblaskan sebuah kota. Semuanya hanya gelap, gelap, dan gelap. Begitulah aku mengebor berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun mencari jalan ke atas. Wajahku tentu sudah penuh dengan tanah. Tiada seorang pun mengenali diriku. Aku tidak pernah ada lagi. Tapi aku tidak peduli. Aku tahu, barangkali aku tidak akan pernah sampai ke permukaan. Namun itu juga tidak terlalu penting.
aku tetap mengebor, merayap, mengebor dengan penuh kegembiraan. Aku tidak perlu menghancurkan sebuah kota. Aku hanya perlu membebaskan pikiranku dari ideologi yang paling sempurna. Jakarta, Bangkok, 1993.